Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Aileen Anastasia Yarangga, STMT. Saya adalah salah satu dosen tetap pada program studi S1 Teknik Geologi, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Universitas Papua, Manokwari, Provinsi Papua Barat. Saat ini saya sedang dalam proses mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan pada tahun 2026. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran yang dibuat sebagai salah satu syarat dalam usulan sertifikasi dosen. Sebagai tenaga pendidik, saya berkomitmen mengajar dengan kasih, inovatif dan interaktif, serta berpusat pada mahasiswa. Dalam implementasi pembelajaran, saya menggunakan pendekatan pembelajaran DIA, meliputi pendekatan pembelajaran delivery, pendekatan pembelajaran interaction, dan pendekatan pembelajaran assessment. Untuk pendekatan pembelajaran delivery, metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi, studi kasus, dan presentase. Media yang digunakan adalah PowerPoint, video, hand specimen, batuan, mikroskop polarisasi, dan data geokimia. Media yang digunakan adalah media yang biasa atau sehari-harinya digunakan oleh para dosen sekalian. Kemudian dengan pendekatan pengajaran kepada mahasiswa, yaitu student centered learning, yang bertujuan agar mahasiswa mampu menjelaskan proses genesis, mengidentifikasi mineral dan batuan, serta menginterpretasikan pembentukan batuan berdasarkan data petrologi dan geokimia. Sedangkan pembelajaran interaction pada mata kuliah petrogenesa dilakukan melalui interaksi antar dosen, mahasiswa, dan sumber belajar untuk menciptakan proses pembelajaran yang kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa. Dosen berperan sebagai fasilitator yang mendorong mahasiswa mengemukakan pendapat, mengajukan pertanyaan, serta berdiskusi mengenai proses pembentukan batuan itu sendiri berdasarkan teori petrogenesis, petrografi, geokimia, dan hasil pengamatan lapangan yang biasanya mereka jumpai di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pendekatan pembelajaran asesmen yang saya gunakan itu harus selaras dengan CPMK, menggunakan asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif, memanfaatkan rubrik penilaian yang transparan, memberikan umpan balik untuk feedback pada mahasiswa, menggunakan hasil asesmen untuk perbaikan pembelajaran secara berkelanjutan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan rencana pembelajaran semester atau RPS pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah petrogenesa dengan rumpun mata kuliah pilihan semester 6 bobot SKS 2 teori yang diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan, 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali pertemuan untuk UTS, dan 1 kali pertemuan untuk UAS. Kuliah ini memahami secara ekstensif proses suatu pembentukan batuan tertentu dari asal-usul atau proses-proses yang menyebabkan batuan itu terbentuk, serta mampu menghubungkan kegiatan manusia untuk menelaah dan memanfaatkan perkembangan iptek untuk kajian ilmu terapan di bidang geologi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang saya gunakan terbagi menjadi 3. CPMK 1 itu mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan geologi dalam kajian permasalahan kebumian. CPMK 2, mahasiswa mampu menelaah data pemetaan guna desain model geologi dengan memanfaatkan perkembangan iptek untuk kajian keilmuan dan terapan di bidang ekstraksi, mitigasi, dan konservasi geologi. CPMK 3 mampu mengkomunikasikan hasil kajian geologi secara lisan dan tertulis. Dari 3 CPMK ini diharapkan kemampuan akhir tiap mahasiswa dari tahapan belajar yang tertuang dalam sub CPMK itu ada 10. Sub CPMK 1 mampu menjelaskan konsep petrogenesa batuan. Sub CPMK 2 mahasiswa mampu menjelaskan konsep tektonik. Sub CPMK 3 mampu menjelaskan konsep paleotektonik. Sub CPMK 4 mampu menjelaskan diferensiasi dan karakteristik magma. Sub CPMK 5 mampu menjelaskan konsep evolusi magma dan paleomagmatik. Sub CPMK 6 mampu menjelaskan
Konsep dasar pembentukan batuan dan mineral Subcep PMK 7 mampu menjelaskan genisa batuan beku. Subcep PMK 8 mampu menjelaskan pembentukan batuan sedimen. Subcep PMK 9 menjelaskan genisa batuan metamorf, dan Subcep PMK yang 10 adalah mahasiswa mampu menjelaskan umur, tekstur, dan komposisi mineral dari batuan. Adapun rubrik penilaian yang saya gunakan dalam perkuliahan ini: 1. Keaktifan kelas, 2. Persentase, dan 3. Bobot penilaian. Untuk bobot penilaian sendiri, kehadiran diberikan poin 10%, keaktifan kelas diberikan poin 10%, tugas paper dan review 20%, persentase kelompok 20%, UTS 20%, UAS 20%. Mari kita saksikan bersama pembelajaran di kelas pada mata kuliah Petrogenisa dan Geologi Dasar, otomatis Geologi Dasar. Dan saat ini kan teman-teman yang ngambil mata kuliah ini sudah lolos semua mata kuliah itu kan? Ya. Jadi Ibu rasa bahwa pengertian daripada lipatan, sesar, dan rekahan itu semua sudah paham toh? Oke, Ibu coba mengingatkan kembali. Karena di dalam mempelajari tentang konsep tektonik, kita tidak akan terlepas dari yang namanya patahan, lipatan, kemudian rekahan. Oke, apa yang dimaksud dengan lipatan? Lipatan adalah lipatan atau fall. Silakan. Axial plane dan buah sayap yang simetris. Teman-teman yang lain, ada gambaran axial plane dan buah sayap yang simetris? Bisa? Ada yang bisa maju dan menggambarkan contoh lipatan? Bisa? Silakan. Oke, ada sayap kiri, ada sayap kanan. Kalian temui di lapangan pada saat praktikum. Kalian ketemui tidak? Berarti kalau di lapangan sudah ketemu ini berarti tahu bahwa itu adalah lipatan. Oke, tahu jenis-jenis lipatan? Tahu jenis-jenis lipatan? Kalau yang seperti ini apa? Yang digambarkan ada sayap kiri, ada sayap kanan. Masih ingatkah? Sintrin lagi ya. Karena sudah tahu seperti ini dan ini toh. Kalau kita buat pengertiannya, apa yang dimaksud dengan anti-clean? Jawabannya lipatan yang melipat ke atas. Kalau ini dengan lipatan yang bawah. Sintrin adalah lipatan perlapisan batuan yang umumnya dia cembung ke atas. Sedangkan sintrin adalah lipatan perlapisan batuan yang umumnya dia cekung. Jadi paham? Sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Apa itu sesar? Apa itu sesar atau fall? Oke, barisan sebelah sini ada yang mau memberikan tanggapan? Sudah lulus geologi dasar? Eli atau Elo?
Oke, Elo silakan di sebelahnya Elo. Mungkin masih ingatkah apa yang dimaksud dengan sesar? Batuannya terpatah. Bukan juga begitu. Batuannya mengalami pergeseran. Jadi batuan mengalami pergeseran itu namanya gekar. Iya. Kurang tepat. Mungkin bagian sebelah. Ya, silakan ini. Bidang diskontinuitas yang mengalami pergeseran, atau bisa kita sederhanakan bahasanya lagi menjadi rekahan batuannya mengalami pergeseran. Oke, apa yang dimaksud dengan lipatan? Lipatan adalah lipatan atau fold. Silakan. Lipatan itu adalah bentuk batuan, masa batuan yang memiliki axial plane dan dua sayap yang simetris. Axial plane dan dua sayap yang simetris. Teman-teman yang lain, ada gambaran axial plane dan dua sayap yang simetris? Bisa? Bisa? Ada yang bisa maju dan menggambarkan keterlibatan? Bisa? Silakan. Oke, ada sayap kiri, ada sayap kanan. Kalian temui di lapangan pada saat praktikum. Kalian ketemui tidak? Temui. Berarti kalau di lapangan sudah ketemu ini berarti tahu bahwa itu adalah lipatan. Oke, tahu jenis-jenis lipatan? Tahu jenis-jenis lipatan? Kalau yang seperti ini apa? Yang digambarkan ada sayap kiri, ada sayap kanan. Masih ingatkah? Masih ingatkah? Ada sayap kiri, ada sayap kanan. Oke, masih ingat? Kalau digambarkan seperti ini lipatannya bagaimana? Biasanya disebut dengan istilah apa? Apa? Terus kalau yang begini? Berarti Ibu tidak perlu menjelaskan apa itu anti-clean dan sin-clean lagi ya, karena sudah tahu seperti ini dan ini toh. Kalau kita buat pengertiannya, apa yang dimaksud dengan anti-clean? Jawabannya lipatan yang terlipat ke atas. Kalau ini dengan lipatan yang ke bawah. Sin-clean adalah lipatan perlapisan batuan yang umumnya dia cembung ke atas. Sedangkan sin-clean adalah lipatan perlapisan batuan yang umumnya dia cekung. Jadi paham? Sampai di sini paham ya?
Oke, kita lanjut lagi. Apa itu sesar? Apa itu sesar atau faul? Oke, barisan sebelah sini. Ada yang mau berikan tanggapan? Sudah lulus biologi dasar. Eli atau Elo? Eli. Oke. Elo selatan sebelahnya Elo. Mungkin masih ingatkah apa yang dimaksud dengan sesar? Batuannya terpatah. Sesar juga begitu. Batuannya mengalami pergeseran. Yang ini batuan mengalami pergeseran, itu namanya gekar.